Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Mujahidudin dari cabang Jebres 2. Bicara tentang nafar, pasti kalau diceritakan kegiatan yang dirilis oleh Majelis Tafsir Al-Quran, ini kalau diceritakan mungkin tidak bisa diceritakan satu frame ini. Tetapi sedikit pengalaman yang mungkin perlu kami sampaikan ke teman-teman biar menjadi insight ketika teman-teman nanti untuk gambaran gimana sih nafar itu. Sedikit cerita, saya ngaji di MTA itu baru di tahun 2009. Saat itu kami itu waktu masih SMA mau lulus dan lain sebagainya. Berawal ngajinya di cabang Jenar Sragen dan mungkin saat itu belum kenal yang namanya nafar. Tetapi setelah saya selesai sekolah, lanjut di pendidikan selanjutnya, kami pindah di Solo untuk belajar dan kami ikut di cabang Jebres 2. Baru saat itu pula saya kenal yang namanya kegiatan nafar. Mungkin kalau dipikir kegiatan nafar, saya waktu itu ikut agak asing di pikiran kami, apa sih nafar itu. Maka dari itu mungkin awal-awal kajian waktu itu di tahun 2010 kami belum ikut nafar. Setelah mungkin tahun kedua ketika ngaji di Jebres 2 di tahun 2011 kalau tidak salah, saya ingat itu, saya baru ikut untuk mencoba kegiatan nafar yang katanya dari bapak-bapak dan dari teman-teman semuanya, nafar itu asik, bisa rekreasi, bisa berkunjung ketika nanti tamasya dan lain sebagainya. Maka dari itu saya memberanikan diri untuk bisa ikut. Saat itu yang saya ingat nafar pertama kali di cabang Pojok atau Mojogedang 2 yaitu ya. Banyak cerita ketika saya ikut, mulai dari pertama kali kumpul bersama-sama. Mungkin waktu itu sistem nafar tidak seperti sekarang yang pendaftaran ataupun ketika memilih cabang jadi 7 masih bisa nego-negoan lah seperti itu. Dan saat itu pertama kali saya ikut di situ, baru aura ini kesibukan bapak-bapak mencari saudara yang ikut nafar dan cabang yang jemput dan lain sebagainya. Baru saat itu terpikir, oh ini toh kegiatan nafar itu. Setelah sampai saat ini nafar, saya ikut nafar mungkin ya sekitar 15-an sampai 14 kali ya. Dan sedikit pertama kali yang dulu saya pikirkan ketika nafar, main-main ternyata ketika waktu perkenalan, yang namanya saya itu orangnya dulu susah bergaul dan lain sebagainya. Tetapi waktu pertama kali peserta nafar itu tidak hanya dari saya, mungkin dari yang muda saja, tetapi bagaimana di situ ada berbagai usia, ada yang dari anak-anak muda, setengah bayi yang sudah berkeluarga, bahkan kakek-kakek pun sampai usia. Saya pernah mengikuti nafar itu ada anggota yang berumur istilahnya kalau sekarang ini sebagai mbah saya ya, sampai umur 17 tahun. Tetapi bagaimana ketika di sana ini merasa tertampar sekali dengan saya yang masih muda, mungkin segala sesuatunya masih kekuatan dan lain sebagainya masih bisa, tapi dengan adanya mbah-mbah yang bisa ikut dari bahkan itu dari cabang dari jauh pun mengeluarkan uang, kadang berjalan aja sudah ya agak melangkahnya agak susah, tetapi semangatnya luar biasa. Disitulah saya baru memahami, oh inilah kegiatan nafar. Inilah yang namanya ukhuwah Islamiyah yang dibentuk dalam rangkaian kegiatan nafar ini. Dan ya wajar ketika kita bertemu dengan saudara-saudara saya yang lain dari berbagai cabang, mungkin agak canggungnya pertama kali mau tanya, kenalan, masih malu-malu dan lain sebagainya. Tetapi ketika kegiatan ini sudah berjalan, saya sudah melakoninya beberapa nafar, ini yang sebuah menjadi kesan yang memorial banget bagi saya pribadi ya ini ya. Pertemanan yang dimana pertemanan itu tidak hanya pertemanan seperti yang dilakukan di luaran sana, yang saling kenal nama dan lain sebagainya, tetapi inilah persaudaraan ukhuwah. Sampai-sampai ketika mungkin setiap kali saya nafar, di akhir kegiatan itu ada rasa kangen, ada rasa kayak terikat seperti saudara, bahkan melebihi saudara kandung kita sendiri. Ketika malam minggu mau berpisah besok paginya ke Ahad pagi, setelah Ahad pagi pulang ke rumahnya, ada rasa, oh ini loh saudara saya sudah besok nggak tidur bareng lagi, tidak masak bareng lagi, tidak nyuci bareng lagi, tidak bertamasya bareng lagi di kegiatan itu, tidak berkeliling berdakwah di masjid-masjid dan lain sebagainya. Nah itulah
yang dinamakan, kalau saya pribadi, ilmu yang mendalam yang diberikan di kegiatan majelis kita, suatu kegiatan yang sangat luar biasa, yang di situ berisi tentang dakwah, ukhuwah, saling mengetahui keadaan satu sama lain, kondisi dan lain sebagainya, yang mungkin saat ini tidak banyak dilakukan di luar sana. Kalau bicara tentang pengalaman unik, pasti di setiap kegiatan nafar itu ada beberapa pengalaman unik yang mungkin kalau diceritakan panjang banget. Dan rata-rata saya waktu pertama kali nafar ya di cabang Kojo itu ya, ada kisah unik waktu pertama kali ketika waktu perkenalan itu ternyata kan nafar ini kan semuanya kayak dari masak dan lain sebagainya kan mandiri ya. Kita mempunyai anggota itu ternyata semuanya tidak bisa masak saat itu, tidak bisa masak. Dan ketika tidak bisa masak, ya sudahlah, karena ini sudah tuntutan kegiatan, ya cobalah kita belajar seperti itu. Walaupun bapak-bapak masih remaja, anak muda laki-laki ya itu ya. Kalau sekitar 2011 itu internet tidak seperti sekarang ini, ketika mau masak tinggal buka aplikasi, masak banyak, tidak. Tetapi saat itu internet sebelum masif seperti ini, jadi ketika belanja di pasar dan lain sebagainya, semampunya. Saat itu saya ingat mau masak pecel lele ya itu ya. Pecel lele ketika teman-teman juga belum tahu cara goreng ikan yang benar itu, goreng ikan sampai ikannya hancur seperti itu. Dan tidak hanya itu saja, diperparah dengan ketika masak nasinya tidak jadi, kalau boso Jawa itu ngelenis. Tetapi apakah ketika itu semuanya sudah terjadi, mau buka terus kita merengut-merengutan satu sama lain, saling menyalahkan satu sama lain? Tentu tidak. Disitulah ukhuwah yang terjadi, kita tidak saling menyalahkan, malah menjadi cerita yang unik, kelingan ketika perpisahan, ingin masak gini. Terus kemudian kalau ketika kita ketemu di ahad pagi, mas nafar di sana ya, waktu masak nasi nggak jadi itu ya, seperti itu. Ya itulah, walaupun keadaannya bagaimana, masakan saudara kita kurang apapun dan lain sebagainya, tetap kita makan dengan ikhlas. Itulah mungkin sedikit cerita dari saya selama mengikuti di Majelis Tafsir Al-Quran dan mengikuti kegiatan nafar ini, dan tentunya banyak cerita yang diambil, dan inilah yang saya alami, saya rasakan tentang ukhuwah, kebersamaan, keikhlasan, dan saling mengerti satu sama lain yang kami dapatkan ilmu di kegiatan nafar. Dan teman-teman semuanya, bagi terutama pemuda, jangan sampai semangat kita kalah dengan bapak-bapak yang sudah mendahului kegiatan nafar ini. Nafar bukan sekedar hanya pindah tidur, tetapi nafar banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita dapatkan, nilai ukhuwah, perjalanan ruh, perjalanan ketika nafar di berbagai tempat yang mungkin tempat itu banyak tantangan dan rintangan dari berbagai macam, dan disitulah nanti akan dapat ruh perjuangan yang kita bisa amalkan sebagai tentunya pemuda yang katanya mau memperjuangkan Islam ini. Jangan sampai dilewatkan. Ramadan sebentar lagi, para pemuda, ayo semangat untuk bisa ikut nafar. Bagaimana ceritanya? Buatlah ceritamu sendiri dan nanti bisa diceritakan kepada yang lain. Mungkin sekian dari saya, cerita sedikit. Dengan cerita ini mungkin bisa memotivasi kita semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.